Sidang Pidana nomor 130 garis miring KPK garis miring 2017 garis miring Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas nama Jaidi Yuniar kami buka dan kami nyatakan terbuka untuk umum. Kepada terdakwa Jaidi Yuniar dipersilakan untuk memasuki ruang sidang. Ya. Saya mau nanya dulu sesuai KUHP. Nama saudara? Jaidi Yuniar. Nama saudara? Jaidi Yuniar. 3. Apakah saudara terdakwa bisa mendengarkan pertanyaan saya? Saudara jaksa penuntut umum, apakah terlebih dahulu diperiksa oleh dokter sebelum dihadirkan ke sini? Yang bersangkutan sudah diperiksa oleh dokter kami sebelum ke persidangan. Karena benar tadi pagi terdakwa mengeluh sakit. Kami bisa sampaikan kepada Yang Mulia kondisi kesehatannya dan kami juga bawa 3 dokter yang memeriksa terdakwa tadi pagi. Dan 3 dokter yang kemudian melakukan eksaminasi terhadap terdakwa pada hari sebelumnya dan terkait pemeriksaan video pada pemeriksaan hari ini. Saudara terdakwa, apakah didampingi penasihat hukum? Iya betul Yang Mulia. Sekali lagi, apakah saudara didampingi penasihat hukum? Iya Yang Mulia. Apakah saudara penasihat hukum terdakwa? Betul. Dokter yang memeriksanya ada dihadirkan di sini? Ada Yang Mulia, kepada Dokter Sigit Andrian dipersilakan untuk memasuki ruang sidang. Saudara siapa? Sigit Andrian, KPK. Apakah saudara yang memeriksa terdakwa Jaidi Yuniar? Betul. Kapan diperiksanya? Tadi pagi jam 8. Saya ingin memastikan, apakah saudara yang memeriksa Jaidi Yuniar sewaktu sebelum kesini? Betul. Ada komunikasi dengan dia? Betul. Waktu ada komunikasi, terdakwa menjawab dengan lancar? Menjawab dengan lancar. Oke, saudara ke belakang dulu. Saya coba kembali menanyakan identitas dakwa. Nama lengkap saudara siapa? Apakah saudara mendengarkan saya? Saya ulangi. Nama saudara. Apakah saudara mendengarkan saya? Bagaimana saudara penuntut umum? Ya. Terima kasih Yang Mulia. Kami juga sudah berkonsultasi selain dengan Dokter Sigit, juga Dokter RSCM yang menyampaikan bahwa kondisi terdakwa dalam keadaan sehat dan layak untuk bersidang. Keluhannya, tadi yang bersangkutan itu diare 20 kali. Namun, dari laporan pengawal tahanan di rutan, terdakwa sepanjang malam hanya 2 kali, yaitu pukul 11 dan pukul 2.30 waktu Indonesia Barat. 3. Jadi, hanya 2 kali. Dan terdakwa tidur cukup nyenyak dari pukul 8 malam sampai tadi pagi. Kami minta sidang tetap dilanjutkan. Jadi terdakwa surat dokter diperiksa jam 8 sehat. Bisa berkomunikasi dengan baik. Saya coba kembali lagi. Saya ulangi, nama lengkap saudara. Mikrofonnya sudah jelas ya. Saya ulangi nama lengkap saudara. Saudara tidak mendengarkan? Ya, tidak mendengar. Apakah nama saudara Jaidi Yuniar? Apakah nama saudara Jaidi Yuniar? Ya. Apakah nama saudara Jaidi Yuniar? Apakah nama saudara Jaidi Yuniar? Iya. Jadi saudara penasihat hukum, hasil dokter sudah menyatakan jelas, tapi terdakwa tidak jawab pertanyaan saya. Apakah ini memang tidak mendengar sebenarnya atau bagaimana?
Kalau menurut kami, karena ini soal pemeriksaan dokter, dari beberapa waktu lalu, ada semacam perbedaan yang dilakukan antara dokter pribadi beliau sebelum ditahan dan dilakukan oleh dokter RSCM yang melakukan pemeriksaan. Dokter RSCM mengatakan bahwa terdakwa bisa ditahan agar tidak terus-menerus menimbulkan polemik. Sedangkan menurut pendapat kami, sangat patut dan layak kalau terdakwa kita minta diperiksa oleh RS yang lain. 2 hari lalu, yaitu hari Senin, kami sudah ajukan permohonan kepada jaksa penuntut umum agar terdakwa diperiksa di RSPAD, tapi kami tidak mendapat respon atas permohonan kami. Karena kami anggap kesehatan terdakwa ini sangat menentukan apakah persidangan ini dapat berlangsung atau tidak. Terdakwa punya dokter pribadi dan kemudian kami KPK minta second opinion dari Ikatan Dokter Indonesia yang kemudian secara lembaga sudah menunjuk dokter-dokter profesional di bidangnya yang sudah melakukan eksaminasi ke terdakwa. 3 dokter dalam Ikatan Dokter Indonesia dan mereka berpraktik di RSCM dan hari ini hadir dan bisa kami panggil jika diperlukan keterangan mengenai kondisi kesehatan terdakwa. 3. Jadi di RSCM ada, KPK ada. Tadi dibilang permohonan dari PH, seyogyanya ada dokter di luar KPK. Apakah dokter dari RSCM hari ini hadir? Hadir yang mulia, 3 dokter spesialis hadir dan kalau diperlukan kita bisa mendengarkan keterangan dari dokter. Dr. Andri Misnan, Dr. Layla Indri, Dr. Ririn Mulia, kami persilahkan untuk memasuki ruang sidang. 3. Saudara dari Saya dokter dari RSCM Departemen Neurologi. Saya bagian penyakit dalam bagian metabolik. tadi pagi jam 8 terdakwa diperiksa oleh dokter. Sehat, tapi kemudian sekarang jam setengah 11 terdakwa ditanya oleh majelis hakim tentang identitas. Ternyata tidak ada reaksi. Dalam ilmu kesehatan, dimungkinkan tidak dalam waktu 5-6 jam bisa berubah drastis. Tadi jam 8 sehat. Kami sudah dilaporkan oleh KPK bahwa semua kondisinya bagus, tekanan bagus, gula darah bagus, nadi bagus, dan bisa berkomunikasi. Artinya, kami sepakat bahwa beliau ini dapat diperiksa dalam persidangan kali ini. Jika keadaannya seperti itu, maka keadaan medisnya harus kompleks. Karena bisa saja namanya afasia, tapi bisa saja ada kelemahan di otak kirinya, dan dia ada kelemahan di tubuh sebelah kanan, dan tidak bisa jalan. Itu pertama. Dan kalau kondisi psikisnya itu pun bisa mempengaruhi saraf. Kalau neurologi, itu kalau dia tidak bisa berbicara. Bisa dalam sekian waktu. Bisa saja ada sesuatu di otaknya. Mestinya tidak bisa berjalan. Tapi hingga saat ini masih bisa jalan ke sini. Bagaimana dengan dokter Ririn Mulia? 3. Baik yang mulia, setelah dicek oleh dokter kami, terdakwa dinyatakan dapat menghadiri persidangan ini dengan tekanan darah 110/80 dengan nadinya 80 kali per menit, kuat dan teratur. Sudah jelas bisa perubahan drastis, tapi diikuti tidak bisa jalan. 3. Saya kira begitu. 3. Oke, keluar dulu. Nama lengkap saudara. Apakah nama lengkap saudara Jaidi Yuniar? 3. Yang mulia, kami yakin terdakwa bisa meyakini dalam kondisi sehat dan bisa datang. Itu keyakinan kami setelah apa yang diungkapkan oleh Dr. Sigit dan dokter spesialis kami yang juga pada pemeriksaan di akhir jam 8 waktu Indonesia Barat. Kemudian laporannya di jam tersebut. Kemudian bagi kami penuntut umum, terdakwa tersebut menunjukkan salah satu kebohongan. Kami keberatan, ini persoalan orang sakit supaya diberi kesempatan kembali untuk diperiksa lagi oleh dokter yang lain. Oke, tenang. Tadi jam 8 sehat? Baik yang mulia,
kami tadi dilaporkan oleh KPK bahwa semua kondisi tekanan darahnya, baik nadinya bagus, dan juga gula darahnya bagus. Juga dapat berkomunikasi dengan baik. Artinya, kami tadi sepakat bahwa beliau layak untuk bisa hadir di saat ini. Bisa berdiri seperti ini secara medis harus kompleks sekali. Harus apa? Harus kompleks, karena bisa saja namanya afaisa. Tetapi itu berbicara akan ada sesuatu di otak kirinya, dan dia akan juga ada kelemahan di tubuh bagian kanannya, tidak bisa jalan. Yang pertama. Kemudian yang kedua, kondisi psikisnya bisa memengaruhi itu, yaitu saraf. Dan neurologi, saya menjelaskan kalau dia tidak bisa bicara dalam waktu, tetapi bisa saja dalam suatu waktu, karena ada sesuatu di otaknya. Tapi mestinya ia tidak bisa berjalan, tapi ini bisa berjalan. Itu yang bisa saya sampaikan. Oke, sudah jelas tadi ya penjelasannya. Bisa saja ada perubahan, tapi nyatanya dia bisa berjalan seperti itu. Ya, mungkin ada gejala lain, neuropatnya. 3, Oke, baik. Saudara bertiga keluar dulu. Dan jadi Yuniar, saya ulangi lagi ya Pak. Pertanyaan saya, nama saudara siapa? 3, Nama lengkap saudara. Yang mulia, kami tekankan sekali lagi, kami meyakini bahwa terdakwa dalam kondisi sehat dan dapat mengikuti persidangan. Setelah apa yang disampaikan oleh Dr. Andri maupun ketiga dokter spesialis tadi, yang juga pada pukul 8 waktu Indonesia Barat terakhir dilakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Bagi kami penuntut umum ini, salah satu yang menunjukkan kebohongan yang ditunjukkan oleh yang bersangkutan. Yang mulia, kami keberatan dengan tuduhan ini. Saya kira ini permasalahan orang sakit, bukan kita yang bisa menentukannya. Jadi, sekali lagi, mohon supaya diberikan kesempatan untuk terdakwa diperiksa oleh dokter yang lain. Satu hal yang perlu Yang Mulia ketahui, bahwa antara KPK dengan Ikatan Dokter Indonesia, mereka punya suatu perjanjian tersendiri dalam hubungannya dengan pemeriksaan terhadap orang-orang yang dianggap diperlukan diperiksa oleh KPK. 3. Tadi kan dari rumah sakit mana-mana. Coba serumah. Saya minta ketiga dokter yang tadi untuk memasuki ruangan sidang kembali. Maaf Yang Mulia, interupsi. Terdakwa ingin ke toilet. Terdakwa mau ke toilet. Kita skor sebentar ya. Ya, skor saya cabut. Saya lihat tadi bisa komunikasi sama kuasa hukumnya ya, bisik-bisik. Sekarang tanya ulang ya. Kalau bisa mengangguk juga paling tidak ya Pak. Nama lengkap saudara siapa? Apakah nama saudara Jaidi Yuniar? Saya sudah 4-5 hari ini sakit diare. Saya minta obat, tidak dikasih sama dokter. Saksinya ada. 3, Saudara penuntut umum, terdakwa bilang diare. Enggak dikasih obat sama sekali sama dokter. Jadi bagaimana? Yang Mulia, hari Jumat terdakwa diperiksa oleh Dokter Sinta, dokter yang lain yang ada di KPK. Keluhannya adalah batuk dan bukan diare, dan kemudian dikasih obat batuk. Tadi pagi, terdakwa juga mengeluh bahwa semalam dia 20 kali ke toilet, dan menurut pengawalan yang ada di rutan, mengatakan bahwa terdakwa seperti yang saya katakan tadi, hanya 2 kali ke toilet, yaitu pada pukul 11 malam dan pada pukul 2.30 pagi. Nggak benar itu. Oke, nanti dulu ya. Saya menanyakan identitas dulu, baru nanti saya akan tanya apakah betul ini kuasanya. Kan seperti itu ya. Baik. Nama lengkap saudara. Apa betul Jaidi Yuniar? Ya, betul.
Tempat lahir Bandung. Di Jawa Timur. Jawa Timur. Oh, oke, Jawa Timur ya. Tanggal 12 November tahun 1955, betul? Oke, betul ya, mantuk-mantuk. Tempat tinggal Jalan Wijaya 8, nomor 29, RT 08, RW 03, Kelurahan Mentawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Apakah betul? Ya. Agamanya Islam. Pekerjaan ketua DPR atau mantan ketua fraksi Lintang, apa betul? Apa pendidikan S1? Ya, jadi kadang ngangguk, kadang enggak ya. Jadi saudara penuntut umum, oleh karena sekarang dokternya juga lengkap, dan kalau dari penasihat hukum juga ada dokter, silahkan bergabung ya, waktunya masih ada. Kalau mau menghubungi masih ini ya, untuk diperiksa ulang. Apakah terdakwa betul sakit? Apa seperti yang disampaikan dalam surat tadi? Kebetulan di sini juga ada ruang klinik. Jadi, kalau dokter-dokter bawa alat, ada ruangan, ada tempatnya, dan sidang akan kami skors. Silahkan saudara jika punya dokter digabungkan sekalian. Kita skors sampai dengan pemeriksaan ya.